Oke guys, selamat datang di chat terakhir. Di episode kali ini kita bakal membahas sebuah cerita yang jamin bikin kamu takut sendirian, berjudul Dinas Tak Usai. Akan ada banyak misteri yang perlahan terbuka. Keanehan demi keanehan akan bawa kita ke satu momen yang paling mengerikan, dengan sebuah plot twist yang mungkin sama sekali gak akan kalian duga. Kalau kalian sudah siap, kita langsung saja bacakan chat horornya. Oke, kali ini percakapan Hana dengan Adam guys. Posisinya Hana ini lagi nemenin si anaknya Kinan berada di rumah sakit karena anaknya sakit guys. Oke, nah percakapan dimulai. Dam, udah tidur? Belum sayang, baru mau ngerjain tugas kantor. Kenapa? Kinan rewel. Oke, ini posisinya suaminya juga lagi lembur guys. Jadi Hana lah yang nemani si Kinan. Enggak, dia pules banget. Cuma kamarnya sepi banget. Lantai 5 ini beneran kayak gak ada orang selain kami. Bagus dong, jadi Kinan bisa istirahat total. Katanya tadi kamarnya luas kan? Iya, kelas 1, tapi cuma kami berdua. Tapi AC-nya dingin banget Dam. Padahal udah gue setting 24 derajat. Namanya juga rumah sakit yang banyak-banyak doa ya. Kalau ada apa-apa telepon aja. Dam, tadi ada suster masuk. Oh ya? Cek suhu. Iya, orangnya muda, kalem banget. Tapi dia gak bawa baki peralatan medis kayak biasanya. Cuma bawa termometer digital kecil. Terus, pas dia megang jidat Kinan, tangannya dingin banget Dam. Kayak es batu. Gue sampai kaget. Mungkin dia habis dari ruangan AC sentral atau habis cuci tangan. Namanya siapa? Gue nggak lihat jelas tag namanya. Ketutup rambutnya yang agak panjang, tapi dia senyum terus. Senyumnya gimana ya? Manis, tapi kaku. Dan ada yang aneh. Apalagi yang aneh? Barusan suster lain masuk. Beda orang. Yang ini agak galak. Bawa baki lengkap. Pas dia mau cek suhu, gue bilang, "Loh, sus, baru aja temennya ngecek." Terus susternya bilang apa? Dia malah bingung. Dia bilang, "Temen yang mana, Bu? Shift malam ini yang pegang lantai 5 cuma saya sama Suster Ica. Suster Ica lagi di ruang perawat dari tadi." Serius? Terus yang tadi siapa? Gue nggak tahu. Suster yang barusan ini mukanya langsung pucat pas gue bilang ada suster muda masuk. Dia langsung buru-buru keluar kamar. Perasaan lo aja kali yang mungkin perawat magang. Gak mungkin Dam. Suasananya langsung beda. Sekarang hawanya jadi bau obat nyengat banget. Padahal tadi baunya kayak melati samar-samar. Adam, suster muda itu balik lagi. Pas gue ketiduran tadi, gue ngerasa ada yang ngelus rambut gue. Pas gue melek, dia lagi berdiri di depan botol infus Kinan. Dia nggak ngomong, dia cuma natap gue, terus tangannya matiin klem infus. Hah? Dimatiin? Kok lancang banget? Lo nggak marah? Gue tadinya mau marah, tapi dia cuma mempelan telunjuk di bibirnya. Oh, dia kayak gitu ya guys ya. Terus dia nunjuk ke label infus. Pas dia keluar, gue cek labelnya Dam. Itu bukan nama Kinan, namanya Tuan Subagio, ruang 508. Astaga, salah obat. Iya, kalau suster itu nggak matiin klemnya, cairan itu masuk ke semua ke badan Kinan. Gue langsung panggil perawat jaga. Terus mereka bilang apa? Mereka panik, minta maaf sampai gemetaran. Tapi pas gue bilang makasih ya tadi suster mudanya ngingetin, mereka semuanya diam. Suster seniornya nanya, "Ciri-cirinya gimana, Bu?" Ya gue bilang, ramping,
rambut sebahu. Namanya kalau nggak salah lihat tadi di dadanya Ani. Terus suster senior itu langsung istighfar. Dia bilang suster Ani itu perawat teladan di sini yang meninggal serangan jantung pas lagi tugas 20 tahun yang lalu di kamar ini, Dam, kamar 502. Dan Dam, gue pengen pindah sekarang. Sabar yang, bentar lagi gue ke sana. Emang ada apa lagi? Kan dia udah nolongin Kinan. Dia memang udah nolongin, tapi gue takut. Barusan pas gue mau minum, gue dengan suara ranjang kosong di sebelah Kinan bunyi krek, kayak ada yang dudukin. Terus ada bisikan di kuping gue, dingin banget. Dia bilang apa? Jangan takut, aku cuma mau jagain Kinan. Jangan kasih tahu suster lain ya. Mereka sering lalai. Dam, soalnya sedih banget. Gue ngerasa dia masih ngerasa lagi dinas malam ini. Dia nggak tahu kalau dia udah meninggal. Ya Allah, ya udah, lo doa terus, jangan tinggal sholat. Tapi Dam, pas gue lihat ke arah jendela, ada pantulan kaca. Ada suster Ani berdiri di belakang gue, ikut ngeliat ke layar HP gue sekarang. Dia lagi baca chat kita, Dam. Dia senyum. Dan dia bilang sesuatu ke gue. Hana, infus yang baru sudah benar. Tidurlah, biar aku yang jaga sampai subuh. Nah, guys, jadi sebenarnya yang dialami Hana itu bukan gangguan biasa. Dari awal, rumah sakit lantai 5 itu udah dikasih petunjuk kalau ada sesuatu yang beda. Cuma ada satu pasien, lorong kosong, AC terlalu dingin, dan bau melati sama yang muncul tiba-tiba. Biasanya, bau melati itu sering dianggap petanda ada penunggu lama yang lewat. Nah, sosok suster muda yang datang pertama kali itu sebenarnya bukan perawat biasa. Karena ketika Hana cerita ke suster jaga, tidak ada perawat lain yang masuk ke kamar 502 malam itu. Artinya, yang datang ke kamar Kinan adalah seorang yang seharusnya sudah lama meninggal. Tapi di sini letak plot twist yang bikin cerita ini beda dari horor biasa. Karena sosok itu bukan mau mencelakai, dia justru menyelamatkan. Kalau suster Ani nggak matiin infus itu tepat waktu, Kinan bisa menerima cairan obat milik pasien lain, dan itu fatal. Makanya para perawat langsung panik ketika Hana nyebut nama Ani. Karena suster Ani memang pernah bekerja di sana dan meninggal 20 tahun lalu di kamar yang sama. Tapi yang paling menyeramkan sebenarnya bukan fakta kalau dia hantu. Yang paling seram adalah dia bahkan belum sadar kalau dirinya sudah meninggal. Dia masih merasa sedang dinas malam, masih merasa harus menjaga pasien, masih merasa rumah sakit itu tanggung jawabnya. Makanya bisikannya terdengar sedih. Aku cuma mau jagain Kinan. Dan di ending, saat Hana melihat pantulan kaca jendela, suster Ani ternyata berdiri tepat di belakangnya, diam membaca seluruh chat mereka. Lalu dia mengetik sendiri lewat HP Hana. Hana, infus yang bau sudah benar. Tidurlah, biar aku yang jaga sampai subuh. Dan jujur aja guys, kalau aku ada di posisi Hana malam itu, aku juga nggak tahu harus takut atau justru berterima kasih. Karena mungkin di beberapa rumah sakit lama masih ada perawat yang belum benar-benar pulang dari shift terakhirnya. Oke, next ini percakapan antara Guntur dengan Laras. Posisinya si Laras ini lagi butuh uang guys. Dan ada Pak Kiman, kepala desa, nawarin dia 50 juta untuk ngambil berkas di suatu gedung pabrik. Kita mulai dari Laras. Tuh, lu di mana? Gue udah di depan gerbang gudang tua Pak Karsono. Sumpah, gelap banget di sini. Tapi demi 50 juta gue jabanin. Ras, lu gila ya? Itu tempat udah dipagerin seng. Warga bilang jangan pernah kesana lewat maghrib. Pamali Ras, alah kuno loh. Pak Kiman sendiri yang bilang ke gue ada bekas penting yang ketinggalan di sana. Kalau gue nemu, dia bayar kontan. Gue butuh uangnya buat bayar UKT tuh. Pak Kiman itu aneh. Sejak pabrik itu ditutup, banyak cewek hilang di desa kita. Lu nggak ngerasa janggal? Lu mau nemenin gue nggak? Gue udah masuk nih, pintunya nggak dikunci, cuma disandarin doang. Oke,
gue OTW. Tapi sumpah, kalau ada apa-apa, gue lari duluan ya. Jangan matiin HP. Gue udah mau dekat nih. Gue udah di ruang arsip. Bau banget tuh. Bau amis, kayak bangkai tikus. Tapi lebih tajam. Ras, gue udah di jalan setapak. Lu denger gak suara burung kedasi? Kalau suara burung kedasi itu guys identik dengan kayak yang mau meninggal gitu guys. Berhenti sekarang Ras, itu tandanya ada yang mau minta nyawa. Lu nakut-nakutin gue mulu. Bentar tuh, gue nemu foto. Foto apa yang Laras temui guys? Oke, ini Laras ngirim foto. Terus dia bilang, kok ada Pak Kiman di sini dan di belakang mereka ada cewek-cewek yang mukanya pucat banget, kayak bukan manusia. Oh iya, mereka berdua dan ada cewek-cewek di belakangnya. Terus fotonya berdarah guys. Dan ini tiba-tiba fotonya berdarah. Ada hubungan apa Pak Kiman dengan Pak Karsono? Apa mereka... Oke, kita lanjut lagi. Ras keluar. Itu bukan ruang arsip. Gue baru nanya warga di jalan. Pak Karsono itu dulunya punya pesugihan tuyul. Dan tumbalnya itu cewek yang dijadikan ibu susu. Oke, mungkin bagi yang nggak tahu ibu susu itu apa, ibu susu itu kalau misalnya melihara pesugihan tuyul, dia harus dikasih makan dengan menyusui guys. Jadi dibutuhkan wanita-wanita yang untuk dijadikan tumbal untuk susu menyusui tuyul itu. Ibu susu, maksud lu tuh pintu depan ketutup sendiri, gue nggak bisa buka. Hantam pakai apa aja. Gue udah sampai di depan gerbang, tapi gerbangnya di rantai gembok gede banget. Padahal kata lu tadi kebuka. Ada suara tuh di pojok ruangan, kayak suara orang nyeret kain basah. Jangan nengok. Ingat kata orang tua dulu, kalau dengan suara di tempat angker, jangan dijawab, jangan ditengok. Itu Pak Mali. Tapi suaranya manggil nama gue. Laras, sini nak. Itu suara ibu gue tuh. Tapi ibu kan di rumah. Jangan didatengin. Itu Pak Kakang atau penunggu sana. Uang nyaru. Laras, dengerin gue. Baca doa apa aja. Tuh, kakinya. Gue lihat kakinya dari balik lemari. Hitam, kecil, jarinya panjang-panjang. Dia lagi ngenyet sesuatu. Bau amisnya makin kuat. Gue ngumpet di bawah meja. HP gue sisa 15%. Lu di mana? Gue lagi nyoba motong rantai pakai tang gede. Bentar lagi. Bertahan ya. Tuh, gue nemu sesuatu di bawah meja ini. Ada ID card. Namanya Siti. Ini cewek yang hilang bulan lalu kan? Dan di sebelahnya ada banyak koin emas. Jadi ini maksud Pak Kiman. Dia nggak nyuruh gue nyari bekas. Dia nyuruh gue jadi pengganti Siti. Khas, gue berhasil masuk. Lu di mana? Gue di lantai 2, ruang paling ujung. Tuh, cepetan. Makhluk itu udah di depan pintu. Dia nggak berhenti ketawa. Suaranya melengking banget. Gue udah di depan pintu lu. Buka, Ras. Cepat. Lu beneran Guntur. Gue takut. Iya, ini gue. Buka sekarang, kita mati berdua. Tuh, lu selamat. Ini maksudnya apa ya guys? Asal lo tahu Laras, gue kerjasama dengan Pak Kiman untuk jadiin lu tumbal selanjutnya. Jadi Guntur ini selama ini bukan ngebantu Laras,
Hahaha, gue pura-pura ngelarang lu supaya lo percaya sama gue. Gila Guntur, ternyata dia selama ini yang kerjasama dengan Pak Kiman guys untuk Laras ini dijadikan tumbal. Terima kasih sudah datang Laras. Tumbal tahun ini memang harus dari keluarga sendiri agar pesugihannya nggak putus. Salam dari Pak Kiman. Gila, ini plot twist banget. Jadi guys, dari awal Laras itu udah dijebak. Perhatikan baik-baik. Yang ngajak dia masuk ke gudang tua itu bukan orang random. Itu kepala desa sendiri, Pak Kiman. Dan alasannya terlalu sempurna. 50 juta cuma buat ngambil bekas. Padahal warga desa udah lama tahu gudang tua Pak Karsono itu bukan gudang biasa. Itu tempat pesugihan lama, tempat orang-orang dititipkan demi kekayaan. Dan tumbalnya ya selalu perempuan muda. Makanya saat Laras masuk, tempat itu langsung ditutup. Pintu besi kebanting sendiri, gerbang berubah jadi tergembok, dan suara-suara mulai muncul. Karena sebenarnya dia bukan lagi masuk ke gudang, dia masuk ke tempat ritual. Nah, bagian paling penting ada di foto yang Laras temukan. Foto Pak Karsono bersama Pak Kiman dan semua tua di belakang mereka. Itu petunjuk kalau pesugihan itu masih diterusin sampai sekarang. Dan cewek-cewek pucat di belakang foto itu, kemungkinan besar mereka semua adalah tumbal sebelumnya. Terus, soal ibu susu yang disebut warga, itu serem banget guys. Dalam mitos pesugihan tertentu, tumbal perempuan dipakai untuk memelihara makhluk jadi-jadian seperti tuyul atau parakang. Makanya, bau amis dan suara ngenyot yang Laras dengar itu bukan suara biasa. Itu suara makhluk yang lagi makan. Dan di endingnya, disinilah plot twist paling gilanya. Guntur itu ikut terlibat dalam rencana ini. Pesugihan itu butuh tumbal dari garis keluarganya sendiri guys. Makanya pesan terakhirnya bilang tumbal tahun ini memang harus dari keluarganya sendiri. Artinya Pak Kiman sengaja milih Laras karena Laras masih punya hubungan darah dengan garis tumbal sebelumnya. Dan begitu Laras buka pintu, ritualnya selesai. Laras resmi jadi pengganti Siti. Jadi, kalau kalian suatu hari ditawarin uang besar buat masuk ke tempat yang semua orang desa hindari, mungkin itu bukan pekerjaan, mungkin kalian lagi dipilih.